Baik, kami ucapkan selamat pagi, shalom. Shalom. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita sehingga kita ada kembali pada pagi hari ini dalam ruangan ini untuk kita beribadah bersama-sama. Kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita. Kita menghampiri takhta kasih karunia Tuhan, persembahkan yang terbaik baginya. Saya berikan kesempatan bagi kita untuk masing-masing bersaat teduh. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, "Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Kita persiapkan pujian, katakan, "Tinggikan dirimu." Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kembali kami bersama-sama datang menghampiri takhta anugerah-Mu untuk mempersembahkan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Bertakala di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Biarlah hari ini ada sorak-sorai, ada keagungan dan kemuliaan dipersembahkan kepadamu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku. Hanya padamu kami percaya, ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi lagi kebesaran-Mu, mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Biarlah kebesaran dan kemuliaan-Mu mengatasi padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu, yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, sebab
yang paling agung dan mulia di atas segalanya. Tinggikan dirimu dalam hidup kami. Engkau yang memimpin dan memberkati. Biarlah melalui ibadah pada pagi hari ini, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami membukanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Saya menyapa Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Mari kita selamat saudara kita, kanan kiri depan belakang kita katakan Tuhan Yesus baik. Saya mau ajak jemaat Tuhan. Yeah.
Allah sanggup. Kita nyanyikan pujian Kasih-Mu Tiada Duanya. Belum pernah
Tidak ada yang menandingi kasih-Mu. Karena itu mampukan kami untuk memahami dan mengerti. Kasih-Mu dalam, lebar, tinggi. Mampukan kami untuk bisa menyelaminya Tuhan. Biarlah melalui kata-kata, kalimat-kalimat yang kami ungkapkan dalam lagu ini merupakan bentuk ekspresi kami terhadap kasih-Mu, terhadap kebesaran dan keagungan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan Tuhan menerima semuanya itu sebagai ucapan persembahan bibir mulut kami, lidah kami yang mengagungkan dan memuliakan-Mu Tuhan. Ini tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon Tuhan berkenan untuk bicara kepada kami. Nyatakan firman-Mu dengan kuasa-Mu, nyatakan firman-Mu dengan pengaruh-Mu, sehingga kami tidak sekedar mendengar, tahu, tetapi dapat mempengaruhi kehidupan kami, menguasai hidup kami, sehingga dengan demikian hidup kami berkenan kepada Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu, supaya dalam ketidakberartiannya Engkau sendiri yang sungguh menyatakan diri, pribadi dan kuasa-Mu melalui firman pada hari ini, sehingga kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan makna, dengan kehidupan yang baru, yang penuh dengan semangat dan antusias. Segala kuasa setan, roh iblis yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami, mengganggu kami, bersama-sama kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah firman-Mu hari ini menyembuhkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Tuhan yang Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang menyertai kita sehingga kita sudah berada pada minggu pertama di bulan 3 atau bulan Maret. Karena itu materi firman Tuhan kita telah berganti dari tema yang kemarin, yaitu berdampak secara terus-menerus atau berdampak secara berkelanjutan. Hari saja kita untuk membuka firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Ya, tidak ada di screen-nya. Mari kita lihat di HP atau di Alkitab kita. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang terbaik ya. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saya ulangi sekali lagi. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tema kita adalah hiduplah seperti orang arif. Ya. Ada nama orang arif. Bapak dan saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kata arif itu dari dari kata sopos atau sophos yang sinonim dengan kata berhikmat atau bijaksana. Ya, cuma tidak ada orang yang namanya bijaksana ya atau berhikmat. Nah, ada nama arif. Nah, secara sederhana orang bijaksana atau orang arif adalah orang yang mampu menempatkan diri dengan baik dan benar, bersikap objektif dan mengambil keputusan yang tepat dimanapun dan dalam keadaan apapun. Nah, hasil dari sikap orang bijaksana adalah memuliakan Tuhan dan memberi solusi
terhadap kehidupan bersama. Tapi kalau orang tidak bijak, hidupnya itu pasti mendatangkan suasana yang tidak enak di tengah-tengah orang lain ya. Dan juga ya tidak memuliakan Tuhan. Dan hari-hari ini kehidupan manusia ya seperti itu. Mengapa? Karena terlalu terorientasi kepada jalan pikiran dan keinginannya sendiri, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek orang lain, apalagi mempertimbangkan aspek kepentingan Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama. Akibatnya ialah bahwa kehidupan ini tidak matching satu dengan yang lain. Ya. Saling bertolak belakang, saling bertentangan, dan keadaan seperti ini tentunya ialah bahwa menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan bersama. Bagaimana dengan Tuhan? Ya, Tuhan juga mungkin tidak nyaman dengan kita ya. Ini orang ini sudah dikasih tahu jangan begitu, tapi terus begitu. Orang ini sudah dikasih tahu hidupnya harus begini, tapi tidak begini. Ya. Pernah kita berkata kepada pasangan kita, saya capek dengan kamu, saya tidak nyaman dengan kamu. Ibu Sarah pernah ngomong dengan Pak Cesar, ya. Sudah dikasih tahu jangan begitu, tetapi nah itu namanya apa? Itu. Ini sebenarnya kata bebal, ini kan orang Ambon bilang bodoh pun bodoh. Ya. Ya, ini kelas kakap ya. Sudah dikasih tahu jangan begitu, tapi nggak pernah berubah. Ya. Karena itu firman Tuhan katakan, ya janganlah seperti orang bebal. Tapi ada orang juga bilang, kalau saya sudah begini mau apa? Ya. Wih, nantang lagi kan? Ya kamu hidup di hutan aja lah. Ya. Firman Tuhan katakan, hiduplah seperti orang arif, jangan seperti orang bebal. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melihat beberapa contoh dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, bagaimana karakteristik, bagaimana sikap hidup, bagaimana pengalaman hidup dari orang-orang yang berhikmat ini. Ya, Salomo, dia seorang pemimpin. Satu kali ada dua ibu-ibu datang kepadanya. Jadi kedua wanita ini sebenarnya bukan wanita baik-baik. Ya. Jadi mereka tidak punya suami, lalu kemudian dua-duanya melahirkan. Nah, Alkitab berkata bahwa ibu yang satu ini tidak tahu tidurnya bagaimana menimpa anaknya sehingga anaknya mati. Ya, itu Bapak Ibu perhatikan dalam kitab Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Nah, temannya perempuan yang satu itu kan melahirkan juga. Nah, diam-diam Alkitab memang tidak ceritakan secara detail diapakan anaknya, perempuan yang meninggal ini anaknya diapakan. Tapi kemudian dia pergi ambil anaknya temannya itu, ya. Anaknya temannya bangun itu, dia lihat kok anaknya tidak ada. Ya, dia tahu oh, itu anak saya itu. Akhirnya mereka rebutan itu anak. Lalu kemudian mereka pergi kepada Raja Salomo. Raja Salomo kan sebenarnya mungkin tidak tahu juga waktu itu ibu yang mana yang punya anak itu kan. Nah, akhirnya dengan hikmatnya Salomo katakan, ambil pedang, biarlah anak ini dibagi dua untuk wanita ini. Tetapi anak ibu kandung, ibu yang sebenarnya dari anak ini katakan jangan, biarkanlah anak itu hidup dan berikan saja kepadanya. Ya. Tapi ya perempuan yang akhirnya merebut anak temannya ini ya dasar bebal memang. Ya, dia katakan dia tidak apa-apa bagi dua kan. Karena dia pikir ya anaknya sudah mati ya biarkanlah juga anak daripada temannya ini mati juga ya. Dibagi dua oleh Salomo. Dan pada akhirnya Salomo tahu bahwa ibu yang merelakan anaknya kepada perempuan yang satu inilah
inilah ibu yang sesungguhnya yang memiliki anak itu. Dan pada akhirnya ibu yang menyerahkan anak itu kepada temannya, anak itu diberikan kepadanya. Ya, Salomo memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Kemudian orang yang kedua Abraham, ya, saya ambil Abraham ini, bahwa ketika Allah meminta supaya Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, kemudian mereka mempersiapkan alat-alat untuk persembahan itu, dan mereka sementara menuju tempat di mana anak itu akan dipersembahkan. Kemudian karena ya dulu untuk memberikan korban bakaran harus ada api, harus ada kayu, lalu kemudian dibuat mezbah. Sementara dalam perjalanan menuju tempat persembahan itu, anak itu, Ishak itu bertanya kepada ayahnya, "Bapak, ayah, ini kayu sudah ada, ini api sudah ada, di mana kambing domba yang akan dipersembahkan?" Pak Agus waktu itu kira-kira jawab apa? Padahal yang akan dipersembahkan dia yang bertanya ini. Bingung kan? Bingung. Pak Eko bisa jawab apa? Paling mungkin hanya nangis saja dalam batinnya. Gimana coba menjawab? Tapi Abraham katakan, "Anakku, Tuhan yang akan menyediakannya." Dan memang betul pada akhirnya apa yang jadi pernyataan daripada Abraham itulah yang terjadi. Orang yang paling bijaksana ya dalam perjanjian baru adalah Tuhan Yesus. Paling tidak ialah bahwa saya mengambil dua contoh peristiwa di mana Yesus menjelaskan atau menunjukkan kebijaksanaannya yang luar biasa. Yang pertama, ketika para ahli Taurat dan orang Farisi menyeret seorang perempuan yang dikatakan kedapatan bersinah, lalu mereka mendakwa perempuan itu di hadapan Yesus dengan berkata, "Guru, perempuan yang seperti ini menurut hukum Musa adalah layak, pantas, harus dirajam dengan batu sampai mati." Itu hukum yang berlaku pada saat itu. Ya. Yesus ketika diperhadapkan dengan situasi itu ya, dia Alkitab berkata dia menulis di tanah ya. Dan dia didesak untuk menjawab. Tapi sebenarnya ini juga adalah jebakan Batman untuk Yesus. Ya, kalau dia salah menjawab, tindakan dan sikap itulah yang menjadi alasan untuk mereka mendakwa Yesus. Pada akhirnya Yesus mengangkat muka dan dia berkata kepada semua orang yang ada di situ, dan secara khusus kepada para ahli Taurat dan orang Farisi yang mendakwa perempuan itu. Lalu dia katakan, "Barang siapa di antara kamu yang merasa diri tidak berbuat dosa, dia yang pertama mengangkat batu untuk melempar wanita ini." Ada yang mencari batu lalu melempar? Nah, diam-diam semua mereka pergi. Sikap Yesus selalu memberi solusi. Padahal kalau mau Yesus bandingkan dengan dirinya, dengan orang-orang Farisi yang mendapat perempuan itu, kira-kira orang yang paling suci, yang paling benar, Yesus atau orang Farisi itu? Yesus. Seharusnya biasanya kalau orang merasa diri benar, dia yang paling bincang-bincang terhadap sebuah peristiwa, terhadap sebuah masalah. Tapi Yesus diam-diam saja. Karena itu kalau kita merasa benar, harus memberi jawaban dan bertindak untuk memberi solusi, bukan malah mendakwa dan menghukum orang lain. Amin. Memberi solusi, inilah orang yang arif, inilah orang yang bijaksana. Ya, dan kecenderungan manusia hari-hari ini, ketika dia bermasalah dengan orang lain, ketika ada masalah dan dia merasa diri benar, dia jadikan kebenaran itu untuk mendakwa dan menghakimi orang lain. Mari bersikaplah adil. Sikap yang kedua yang diperhadapkan kepada Yesus, yaitu dalam Matius pasal 4, ketika dia barusan selesai berpuasa 40 hari 40 malam, belum buka puasa, iblis katakan, iblis membawa dia ke padang gurun,
dan kemudian roh membawa dia kepada gurun, Roh Kudus ya, Roh Allah yang membawa dia kepada gurun, dan di situ dia diberi kesempatan untuk dia diuji oleh iblis. Dalam keadaan yang lapar yang sangat luar biasa, iblis katakan, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu itu menjadi roti. Yesus menjawab, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus adalah pribadi yang bijaksana. Karena itu mari kita memperhatikan firman Tuhan ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mengapa firman Tuhan memberi nasihat? Hiduplah seperti orang arif. Paling tidak ialah bahwa ada dua faktor. Yang pertama, faktor manusia. Manusia rohani, ya. Alkitab katakan bahwa jangan tidur, ya, pada kalimat selanjutnya dari apa yang dinyatakan oleh Paulus melalui kitab Efesus ini. Orang Kristen tidur dalam arti bahwa mereka membiarkan diri mereka terlena dengan segala situasi tanpa belajar untuk bagaimana mengembangkan diri secara rohani sehingga mereka mampu untuk bisa mengatasi segala persoalan-persoalan hidup yang dihadapi setiap hari. Karena tidur ini maka mereka tidak nanggap, tidak respon terhadap segala sesuatu yang ada. Karena Alkitab katakan keadaan seperti ini adalah keadaan yang tidak tahu, tidak mengerti apa-apa, atau yang disebut dengan bebal. Membiarkan diri dalam keadaan yang tidak baik, membiarkan diri dalam keadaan stagnasi secara rohani, membiarkan diri tidak mengalami progres atau pertumbuhan secara rohani, tetapi bangga dengan keadaan dirinya. Ya, mari kita memeriksa diri. Apakah kita selalu bermasalah dengan orang lain? Atau apakah kita selalu merasa bahwa orang lain bermasalah dengan kita? Seharusnya ketika kita menjadi orang bijaksana, menjadi orang arif, sekali lagi bahwa kita harus memuliakan Tuhan dengan sikap kita. Yang menjadi standar dan patokan memang ya tidak ada orang yang sempurna secara seketika. Kehidupan rohani kita juga adalah ibarat sebuah pergerakan, tetapi menuju sebuah progres atau perubahan menuju kepada yang lebih baik. Kita tidak harus berada pada tahapan yang terus menerus. Ya. Kalau kita tidak mengalami perubahan, kalau kita tidak mengalami progres, kalau kita tidak mengalami peningkatan atau pertumbuhan menuju kepada hal yang lebih baik, dan Alkitab katakan bahwa kita mengalami kebebalan. Ya, kalau lagu yang dulu sih ya mungkin yang positif itu ya aku mai seperti yang dulu. Artinya ialah bahwa ya hatinya, cintanya, kasihnya tidak pernah berubah. Ya. Tetapi karakter lama harus berubah. Amin. Jangan seperti dulu, ya. Itu bikin orang di samping kita itu susah, menderita. Ya, Pak Cesar. Kalau kita berubah dan kita menjadi orang arif, pasti menjadi kebanggaan dan sukacita bagi orang-orang yang ada seputar kita. Dan tidak hanya orang-orang, tetapi juga Tuhan sendiri. Ya, Tuhan berkenan atas hidup kita. Karena itu firman Tuhan katakan, janganlah kamu bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usaha adalah merupakan kesadaran, inisiatif, keinginan, lalu menggerakkan semua potensi kemanusiaan kita untuk belajar menuju kepada sebuah perubahan. Jangan situasi, jangan orang lain mengubah kita. Ya walaupun memang ya ada
dalam hidup ini, karena kita tidak hidup sendiri, ada aspek-aspek intern dalam diri kita, tapi ada juga faktor ekstern atau orang lain, ya. Paling tidak bahwa orang lain itu ya ketika melihat keadaan kita, dia menegur kita, ya kadang-kadang memang ketika kita ditegur, kalau orang itu belum sebel atau kesal, dia kasih tahu dengan nada yang indah, ya. Orang tua kalau dengan anaknya biasa bilang satu, ya. Ibu Sarah pernah bilang gitu ke dua, ya. Ketiga bukan dari kata-kata tapi gestur atau teriak, ya. Nah, itu nadanya itu sudah tidak bagus lagi, ya. Sudah di telinga kita juga sudah tidak enak, ya. Harus ada sebuah perubahan. Dan sekali lagi bahwa ya memang karena ini bicara tentang perubahan karakter, perubahan rohani, bukan upaya pribadi kita semata-mata, tetapi ada intervensi dari Allah, dari Roh Kudus. Karena itu hal yang kita lakukan adalah berupaya dan kemudian minta Tuhan untuk membantu kita dalam segala kelemahan kita agar kita mengalami perubahan, sehingga kita berpikir, berucap, bertindak, mengambil keputusan seperti orang arif dan bijaksana. Yang membuat kita tidak menjadi arif ya karena ya kadang-kadang emosi kita, ya kita tidak mampu untuk mengendalikan emosi dan diri kita. Karena itu salah satu aspek daripada buah roh ialah kuasailah dirimu atau penguasaan diri. Orang yang menguasai diri, orang yang mengendalikan diri adalah orang arif dan bijaksana. Ya, ada waktu-waktu tertentu kadang-kadang memang manusia itu kompleks, ya. Ada masalah pada hal lain bisa menjadi pelampiasan kepada hal lain, ya. Ya, atau memang karena situasi ada kondisi-kondisi tertentu, ya. Saya kadang-kadang berapa kali marah dengan satpam ini, ya. Nah, tapi ya mereka ada sebagian juga sudah ngerti saya, ya. Jadi biasanya saya bilang itu di depan situ ya jangan biarkan orang parkir di situ. Nah, mereka bilang biar saya atur. Nah itu kadang-kadang mengganggu saya juga, ya. Tapi ya ada saat-saat tertentu, ya. Nah karena itu ya siapapun kita, mari kita menyadari diri bahwa kita perlu menjadi orang bijaksana, menjadi orang arif, baik di rumah, baik di gereja, baik di sekolah, baik di tempat pekerjaan, bahkan di mana saja. Orang arif itu tidak ditentukan oleh orang lain. Orang arif itu tidak ditentukan oleh masalah apa yang kita hadapi. Orang arif itu tidak ditentukan di mana dia berada. Yang namanya orang arif, dia tetap arif. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi pohon yang baik akan tetap menghasilkan buah yang baik. Ya. Belum pernah ada pisang di Ambon ditanam di Bekasi menghasilkan buah mangga. Ya. Ya pisang tetap pisang, mangga tetap mangga, rambutan tetap rambutan, durian tetap durian. Ya. Demikian pun juga orang baik. Di mana saja dia akan tetap menjadi orang baik. Amin, Bapak Ibu. Ya. Orang baik pasti arif, pasti bijaksana, pasti berhikmat. Karena itu mari kita belajar untuk berhikmat. Perhatikanlah dengan seksama, ya. Jadi bukan orang lain yang akan mengubah kita, kita sendiri yang harus berubah. Jangan bilang saya begini karena dia. Kan kadang-kadang ada ungkapan seperti itu, kan. Saya begini karena dia. Ya, jangan pernah diubah oleh orang lain. Mari
kita tetap menjadi orang arif, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan. Baik, karena ini adalah merupakan tema kita bulan ini, ya kita akan lanjut pada minggu berikutnya. Faktor yang kedua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih pagi hari ini, di mana firman-Mu mengingatkan kami kembali. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tuhan mengutus kami di tengah-tengah dunia ini. Setelah Engkau menebus kami, setelah Engkau memanggil kami, setelah Roh Kudus ada dalam batin kami, Tuhan mau supaya kami menjadi orang-orang cerdas secara rohani, orang-orang berhikmat, orang-orang berakal budi, sehingga kami tampil menjadi orang-orang yang memberi solusi di tengah-tengah dunia ini, dan hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih juga untuk anak-anak kami yang Tuhan sudah tolong belajar firman pada hari ini melalui guru-guru sekolah minggu. Tuhan, Engkau memberkati mereka supaya apa yang mereka pelajari itu masuk dalam relung hati mereka, menjadi perenungan dan mengubah hidup mereka. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sebentar lagi kami akan makan minum perjamuan kudus. Tuhan tolong kami supaya melalui perjamuan kudus ini kami mengenang dan mengingat kembali bagaimana Kristus menderita dan mati bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, kita akan makan minum perjamuan kudus. Saya mengundang BPJ bersama dengan saya melayani jemaat pada pagi hari ini. Sementara itu kita siapkan pujian, katakan Aku telah mati, bukan dengan barang fana.
dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan. Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari setiap orang bicara kepada Tuhan. Kalau ada yang perlu dibereskan, perlu pengakuan, perlu penyesalan, perlu pengampunan dari Tuhan, minta Tuhan untuk mengampuni kita. Minta Tuhan untuk memperbaiki hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang arif bijaksana yang hidup menyukakan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Momentum ini juga pergunakan bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan dengan kondisi sakit, kesehatan. Minta supaya Tuhan menjamah imanmu lah yang menyembuhkan engkau. Ya Bapa, ini kami pada pagi hari ini. Kami datang kepadamu membawa seluruh kehidupan kami. Kami sadar bahwa kami selalu menyakiti hati Tuhan, mengecewakan Engkau dengan kehidupan kami. Karena itu kami mohon ampun. Kami menyesal, kami mengakui kelemahan dan dosa kami. Ubah dan perbaharui hidup kami. Kami rindu supaya hidup kami menjadi kesukaan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga, di antara kami ada yang lemah tubuh, ada yang sakit. Karena itu kami mohon jamahan tangan yang penuh dengan kuasa. Lawat dan sembuhkan kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita angkat roti atau hostia yang ada di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebagai ucapan syukur kita, mari kita angkat pujian, katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
menderita di atas kayu salib, mati demi menyelamatkan kami. Terima kasih, teguhkan iman kami kepadamu, dan biarlah kami semakin bertumbuh untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Di antara kami ada yang lemah tubuh, lemah fisik. Ya Tuhan, kuasa-Mu menaungi kami sehingga kami disembuhkan. Terpujilah nama Bapa, biarlah dengan pelaksanaan perjamuan kudus kali ini kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami semakin menyerupai Engkau dalam segala aspek, dan hidup kami menyukakan hati-Mu. Dan kami percaya bagi jemaat-Mu, anak-anak yang mengalami kelemahan, kesakitan, Tuhan sudah sembuhkan mereka. Inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri dan bersama-sama dengan semua orang kudus di seluruh muka bumi, di segala abad, kita akan menyatakan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman Rasul. Mari kita nyatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya minta Christopher untuk menjalankan kantong persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami masih bisa bersekutu di tempat ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan. Engkau suci kuduskanlah hati kami, layakkan kami untuk memberi. Biarlah persembahan kami pada hari ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan dapat bagi berguna untuk jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian dari NKI 266, Tuhanlah pelindung.
Baik, kita akan segera menyelesaikan ibadah ini. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi nomor 300 dalam nyanyi kemenangan. Syukur dan terima kasih karena Tuhanlah yang menyertai dan memimpin ibadah ini sehingga dapat berlangsung dengan segala baik dari awal pertengahan hingga menjelang berakhirnya. Biarlah semua pujian, penyembahan, persembahan kami kepadamu berkenan dan memuliakan Tuhan, bahkan pelayanan hamba-hambamu Tuhan berkenan menerimanya. Biarlah pelayanan hari ini dipersembahkan hanya untuk kehormatan Tuhan sendiri. Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu dan ajar kami untuk tetap setia melayani Tuhan dengan segala potensi yang Tuhan anugerahkan. Kami akan mempersembahkannya bagi kemuliaan-Mu bahkan sampai akhir hayat kami. Terima kasih juga untuk semua jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau meneguhkan, menguatkan kami dengan firman-Mu, dengan lagu-lagu, dengan puji-pujian, sehingga ketika kami jalani kehidupan kami di sepanjang minggu ini ada kekuatan baru yang menyertai kami karena Tuhanlah yang bekerja dalam hidup kami. Bersama dengan hamba-Mu Ibu Yani, kami mengucap syukur untuk ulang tahun anak kami Fania. Terima kasih untuk kehadiran anak ini di tengah keluarga, di tengah mamanya. Biarlah Fania bertumbuh menjadi besar, menjadi kebanggaan orang tua. Tuhan berikan umur panjang, keberhasilan dan masa depan yang penuh harapan. Ibu Yani, Tuhan juga Engkau memberkati hamba-Mu dalam segala pergumulan hidupnya. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan, kesehatan bagi hamba-Mu, di mana beberapa minggu ini sempat masuk rumah sakit. Dan puji Tuhan bahwa hari ini mereka boleh masuk ibadah bersama-sama dengan kami hari ini. Karena itu kami persembahkan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih, pulihkan kesehatan dan kesembuhannya. Tuhan juga memberkati Pak Bowo dimanapun dia berada pada hari ini. Engkau yang mengetahui seluruh kehidupannya. Karena itu kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu, dalam hikmat-Mu, kearifan dan kebijaksanaan-Mu, keputusan Tuhan yang ada pada hidupnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mengucap syukur dengan seluruh jemaat-Mu dalam pengalaman-pengalaman mereka, di mana Tuhan sudah menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih bersama dengan anak kami Jen, di mana menyelesaikan yudisium dan dia dinyatakan berhasil, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih juga untuk pelayanan gereja terhadap pemberkatan nikah atas nama Stefanus dan Irene Priscilla. Tuhan memberkati keluarga muda ini. Supaya mereka hidup takut Tuhan, hidup benar, dan mereka setia melayani Tuhan. Tuhan berikan kehidupan yang baik, masa depan, berkati usaha pekerjaan. Terima kasih Bapak. Demikian pun juga dengan mungkin ada anggota keluarga kami yang mengalami pertolongan Tuhan, mengalami sukacita kebahagiaan. Tuhan juga Engkau memberkati dan dengan semua itu mereka tetap setia dengan Tuhan.
Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh jemaat Marturia. Tuhan Engkau berkati, biarlah kami semakin mengenal Tuhan, takut Tuhan, hidup dalam kebenaran. Dan juga kami boleh setia melayani Tuhan, setia bersekutu, dan menjadikan hidup kami menjadi alat dalam tangan-Mu untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Berdoa juga untuk hubungan keluarga, suami istri, adik kakak, anak orang tua. Tuhan Engkau tolong mampukan kami untuk menghidupi kehidupan Kristus, karena dengan memiliki kehidupan Kristus kami dapat memberkati orang lain. Kalau ada persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah keluarga kami, mampukan kami untuk bisa menyelesaikannya dengan hikmat Tuhan, dan biarlah kami boleh menikmati hubungan kami menjadi sukacita dan kebahagiaan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan, apapun bentuknya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan Engkau menolong. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan jemaat-Mu, Tuhan Engkau memberkati, supaya pekerjaan ini dapat menghasilkan ekonomi dan keuangan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan memuliakan Tuhan dengan ekonomi kami. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang lemah tubuh sakit, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau jamah mereka. Pak Yaman bersama dengan Ibu Citra, mari Tuhan jamah sembuhkan. Demikian pun juga Abang Pak Radiman, Ibu Yuli, demikian pun juga Ibu Asyu, Ibu Marta. Tuhan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini. Bahkan Bapak Ibu yang lain yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, dan jika kondisi kesehatan mereka hari ini terganggu, kami melawatan Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah, dengan hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar sehingga mereka bisa selesai tepat pada waktunya. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami, mereka di tempat yang lain. Tuhan Engkau menyertai dan memberkati mereka. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Ibu Vivi yang ada di Amerika bersama dengan anak-anak, untuk Alvin, Ine, Tirta, Claudia. Tuhan Engkau memberkati. Demikian pun juga Tuhan Ibu Bulan yang ada di Jepang, para Diman yang ada di Jawa. Tuhan Engkau berkati. Pak Thomas yang sementara di Bekasi, Tuhan juga memberkati sampai kembali kepada tugas. Untuk Aldo yang ada di Bandung, Bernadette dalam perjalanan pulang atau sudah tiba di tanah air, Tuhan Engkau berkati mereka. Dan kerinduan kami supaya di waktu mendatang mereka boleh hadir dan bersama-sama kami bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan Engkau memberkati, mampukan kami untuk bersatu, untuk dapat membangun gereja ini sehingga terjadi pertumbuhan baik secara berkualitas pun juga secara jumlah. Tuhan Engkau berkati kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan, sehingga segala sesuatunya dapat berlangsung dengan baik. Bapa di surga, yang berdoa juga untuk janji iman daripada seluruh jemaat-Mu. Tuhan Engkau berkati bagi jemaat-Mu yang sudah berjanji, sehingga mereka dapat menepatinya, dan janji kami, persembahan kami dapat mencukupi kebutuhan untuk kelanjutan tempat ibadah kami dalam tahun ini. Bagi jemaat yang belum berjanji, Tuhan kerahkan mereka juga supaya mereka dapat berjanji dan dapat berpartisipasi sehingga tersedia sejumlah dana bagi kebutuhan tempat ibadah. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk gereja Kemah Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Penginjilan dalam negeri, luar negeri, Tuhan Engkau berkati. Kerjasama gereja-gereja Tuhan di Indonesia, Tuhan Engkau berkati pimpinan-pimpinan gereja supaya sehati untuk terus melayani di Indonesia ini. Kerinduan kami supaya banyak jiwa dapat dimenangkan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau berkati Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Ma'ruf Amin. Engkau berkati juga para menteri, demikian pun juga jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Semua lembaga tinggi negara, juga TNI Polri, Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk penghitungan suara pemilu di KPU, baik itu pemilihan presiden maupun juga pemilihan anggota DPR, demikian pun juga untuk utusan daerah. Tuhan Engkau berkati sehingga semua dapat berlangsung dengan baik. Dan kerinduan kami ialah bahwa hasilnya Allah merupakan sesuatu yang benar, bukan karena rekayasa. Sehingga dengan demikian kelanjutan bangsa ini akan terus terjaga. Kami dapat menikmati keamanan sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih juga untuk persembahan umat-Mu hari ini
yang telah dipersembahkan kepadamu Tuhan. Terima semuanya itu sebagai tanda cinta kasih kami, tanda ketaatan dan kesetiaan kami, kedewasaan dan tanggung jawab kami dalam mengolah berkat-berkat Tuhan. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda bagi seluruh jemaat-Mu, dan biarlah kami menikmati kebersamaan kami dengan Tuhan, kebersamaan kami dengan keluarga di rumah, kebersamaan kami sebagai sebuah jemaat, dan biarlah kami boleh hidup berdampak di mana saja kami berada, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Inilah doa kami Bapa, sempurnakan doa kami, karena kami bawa semuanya hanya dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput sale-salenya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan, kepada kita sudah selesai, silakan bersatu dulu. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang.